Ceritanya berawal dari ketika saya mau bikin parut roll yang berawal dari kayu yang saya bubut jadi bulatan itu saya ndandakke. Ternyata ibu yang saya suruh itu bilang, Pak lama Pak kalau bikin kayak gini ndak selesai 1 hari, dia bilang gitu. Sehingga saya sambil ngomong-ngomong sama beliaunya itu, melihat-lihat terus terpikirkan ketika itu, wah ini kalau bikin parut kayak gini lama bagaimana seandainya dibikinkan mesin kan gitu. Terus ya saya tanya-tanya, Bu ini bikin parut ini sehari dapat berapa? Dia jawab paling dapat 4 atau 3. Nah sepulang itu saya berpikir bagaimana saya bikin mesin itu ceritanya seperti itu. Permintaan parut ini masih banyak apa enggak gitu, ternyata ya sangat banyak, karena kalau kita melihat bahan bakunya cukup melimpah, itu berarti memang benar bahwa permintaan parut itu masih terus diminati oleh masyarakat di luar Jawa. Ada juga yang masih lokal juga masih banyak. Penting bahwa permintaan itu masih banyak gitu. Akhirnya lambat laun saya terpikir kayak ngodang adik gimana ya mesinnya, saya berpikir gitu. Itu ceritanya awal mula sehingga saya ketemu untuk bagaimana membikinkan mesin parut itu. Itu ceritanya seperti itu. Ini ceritanya bikin parut yang awal kayak gini. Jadi di cuklei, terus kemudian ditancapkan, kemudian satu-satu. Nggak bisa, 3-3 nggak bisa, satu-satu. Nah, itu pun masih ada proses yang kedua, yaitu meratakan. Lek bahasa di sana, netepke. Jadi setelah ada lubang di ujung paku itu ada lubang kecil, itu dipalu kembali itu nanti jadi rata. 2 kali kerja. Setelah kita rancang, kita bikin utak-utik dalam waktu 1 tahun baru ketemu mesin yang waktu itu masih manual. Artinya sudah cara kerjanya sudah ada. Nah ini untuk pembuatan yang manual. Tapi ini berjalan beberapa tahun, akhirnya para pemakai sudah mengeluh di tangan itu lelah dan hasilnya juga kurang cepat, makanya diciptakan lagi untuk mesin yang lebih bagus. Ini proses yang selanjutnya kayak gini. Jadi ini setelah tadi ada keluhan dari ibu-ibu, kita tampung keluhan itu, ya akhirnya kita harus memikirkan, berpikir lagi bagaimana mesin itu bisa diciptakan lebih efisien lagi. Jadi dari mesin yang ada itu volume fungsinya yang 80% itu di bagian ini, di bagian pisau ini. Yang lainnya itu ya penyempurna aja, tapi 80% fungsinya itu tertumpu pada ini. Oleh karena itu di bagian ini mutlak kita perlukan bahan baku yang sangat baik, yang sangat keras, sehingga ini bisa bertahan kadang-kadang ya 5 bulan, 1 tahun dan sebagainya baru mengasah. Kalau tidak seperti itu ya cepat rusak. Kerusakan itu kan pasti di sini. Jadi kalau tidak motong berarti ini pisaunya tumpul gitu. Dan nanti masalahnya itu banyak sekali, ada terpotong tapi bengkok, terpotong tapi tidak menancap, terpotong tapi bengkoknya itu pun juga ada bengkok kiri, bengkok kanan, bengkok depan, bengkok belakang. Itu masing-masing ada penyelesaian, ada solusinya sendiri-sendiri. Harapannya mesin ini sudah berjalan dengan bagus, para penggunanya sudah cukup puas, dan dia juga bisa bekerja di banyak orang. Jadi ibu-ibu sambil kerja di rumah, sambil kegiatan apa ya di rumah, tidak pergi, itu bisa dikerjakan. Dan harapannya ya
Kalau dari saya sendiri sebagai inovator hanya menyediakan varian-varian yang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan kita sudah menemukan untuk varian seperti untuk parut roll yang pakai mesin dinamo itu juga kita sudah siapkan. Demikian Pak. Ya, terima kasih.